Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama mari kita panjatkan rasa dan puja syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih sempat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami. Pertama-tama kepada Bapak dosen yang saya muliakan dan saya hormati, dalam hal ini Dr. Usman Noer MAG, dan kepada teman-teman sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Perkenalkan, nama saya Irwan dari kelompok 2, dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengembangan persiapan mengajar. Jadi pada makalah kali ini ada beberapa poin yang saya akan bacakan. Yang pertama adalah konsep perencanaan dan implementasi persiapan mengajar. Kemudian yang kedua, kerangka perencanaan dan implementasi pembelajaran. Yang ketiga, prinsip-prinsip persiapan mengajar. Dan yang keempat, komponen-komponen persiapan mengajar. Jadi inilah beberapa poin yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah konsep perencanaan dan implementasi persiapan mengajar. Jadi untuk membuat perencanaan pembelajaran yang baik dan dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang ideal, itu setiap guru harus mengetahui unsur-unsur atau pokok-pokok perencanaan pembelajaran yang baik. Nah, itu tadi pembahasan tentang konsep perencanaan dan implementasi persiapan mengajar. Jadi sebelum kita mengajar kepada pendidik atau kepada murid, itu ada beberapa unsur-unsur atau pokok-pokok perencanaan pembelajaran yang harus kita membuat metode pembelajaran yang baik bagi peserta didik. Kemudian materi selanjutnya adalah kerangka perencanaan dan implementasi. Jadi ada beberapa kerangka atau perencanaan dan implementasi. Melibatkan urutan langkah-langkah yang sangat penting bagi para guru dalam persiapan pelaku pembelajaran. Dalam kerangka tersebut terlihat adanya 6 jenis aktivitas sebagai berikut. Jadi ada 6 kerangka yang kita akan bahas. Yang pertama, mohon maaf bukan 6, ada 7 kerangka. Yang pertama adalah mendiagnosa kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua, mendiagnosa kebutuhan peserta didik. Kemudian yang ketiga, memilih isi dan menentukan sasaran. Yang keempat, mengidentifikasi teknik-teknik pembelajaran. Kemudian yang kelima, merencanakan aktivitas, merumuskan unit-unit, dan merencanakan pembelajaran. Yang keenam, memberikan motivasi dan implementasi program. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh ialah perencanaan yang dipusatkan kepada pengukuran. Jadi inilah beberapa kerangka yang harus dimiliki seorang guru dalam perencanaan dan implementasi pembelajaran. Nah, ini ada 7 kerangka. Kemudian materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip persiapan mengajar. Jadi sebelum kita mengajar itu harus ada prinsip-prinsip persiapan mengajar.
Prinsip-prinsip persiapan mengajar itu ada 5 poin. Yang pertama adalah rumusan kompetensi dalam persiapan mengajar harus jelas. Kemudian yang kedua, persiapan mengajar harus sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, persiapan mengajar yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh, serta jelas pencapaiannya. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah harus ada koordinasi antara komponen pelaksanaan program sekolah, terutama apabila pembelajaran dilaksanakan secara teaching atau moving class. Jadi itulah tadi prinsip-prinsip persiapan mengajar. Kemudian adalah materi yang terakhir ialah komponen-komponen persiapan mengajar. Yaitu ada 5 juga, yaitu ada topik atau pembahasan atau bahasa. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran, kompetensi, indikator kompetensi. Yang ketiga ada materi pembelajaran. Kemudian yang keempat, alat atau media yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah evaluasi hasil belajar. Jadi mungkin sampai sini materi yang saya sempat bacakan. Jadi ada beberapa poin tadi yang saya sempat bacakan, itu ada konsep perencanaan dan implementasi persiapan mengajar. Dan yang kedua adalah kerangka perencanaan dan implementasi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, prinsip-prinsip persiapan mengajar. Kemudian materi yang terakhir saya tadi bacakan adalah komponen-komponen persiapan mengajar. Jadi inilah beberapa materi yang saya sempat sampaikan. Mohon kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan akhir kata, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.